Saya seorang perempuan lajang berusia 30 tahun yang saat ini bekerja di sebuah perusahaan di bidang asuransi. Saya akan menceritakan kisah tentang apa yang saya alami di kehidupan saya, lebih tepatnya 10 tahun ke belakang. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmah dari sepenggal hidup saya menjadi seorang sugar baby dan wanita simpanan. Saya anak terakhir dari 3 bersaudara. Saya dibesarkan dari keluarga yang harmonis. Sebagai gambaran, saya perempuan berjilbab yang selalu berpakaian menutup aurat dan sopan. Saya kuliah di sebuah universitas ternama di Surabaya. Alhamdulillah sejak kecil saya termasuk siswa yang berprestasi. Saya juga sering mendapat nilai yang bagus. IP saya tidak pernah berada di bawah 3. Saat kuliah, saya juga mempunyai pacar yang saya kenal dari awal saya masuk kuliah. Kebetulan kami di jurusan yang sama, yaitu di Fakultas Ekonomi. Wajahnya tampan, badannya tidak seberapa tinggi, hanya selisih beberapa senti dengan saya. Kulitnya putih, penampilannya sangat rapi dan sederhana. Orangnya sangat baik, lucu, dia juga pintar di kelas. Setiap kali saya membutuhkan apapun, entah perhatian, teman curhat, atau bahkan tempat buat diajak belajar bareng, dia selalu ada. Selama kami pacaran, tidak pernah sekalipun keluar kata-kata kasar dari mulutnya. Bahkan dari cara dia memperlakukan orang lain, dia terlihat sangat ramah. Dia juga termasuk anak yang soleh, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan sesekali dia juga sholat sunnah di musola kampus. Meskipun dia terlihat polos, dia kadang juga suka bercanda. Jadi dia sama sekali bukan pria yang membosankan. Saya sangat beruntung bisa punya pacar seperti dia. Namun di balik sifatnya dia yang baik dan alim itu, seperti halnya remaja-remaja yang lain, pasti susah dalam mengendalikan nafsu. Selama pacaran, saya sering main ke kosnya dan beberapa kali menginap. Kami sering HS. Dan jujur, saya rela melepas keperawanan saya untuk dia. Saya benar-benar menganggap dia seperti malaikat bagi saya. Dia juga tidak pernah memaksa saya untuk selalu memenuhi nafsunya. Setiap kali saya merasa sedang tidak mood atau sedang tidak enak badan, dia memilih buat menahan nafsunya. Apapun yang dia ingin lakukan dengan saya, dia selalu minta izin terlebih dahulu. Dia tidak ingin menyakiti saya, dan saya merasa apapun yang kami lakukan selalu penuh dengan kasih sayang, tidak hanya karena nafsu belaka. Dia juga pria yang setia, tidak pernah sekalipun melihatnya merayu perempuan lain. Bahkan kalau dia harus kerja kelompok dengan perempuan lain, dia selalu minta izin ketika berangkat. Dan dia juga mengirimkan foto saat berkegiatan. Padahal saya tidak pernah meminta itu. Setiap kali ada perempuan yang mencoba mendekatinya, dia melaporkan kepada saya, seolah-olah dia takut kalau saya cemburu. Kalau diingat-ingat, hal itu sangat lucu. Saya benar-benar beruntung memiliki dia di saat itu. Singkat cerita, hubungan kami baik-baik saja sampai pertengahan semester. Ibu saya di rumah mendadak sakit. Beliau terkena sakit parah yang menyerang di pernapasannya. Dan terpaksa uang bulanan dari ayah dan kakak untuk saya dipotong untuk membiayai pengobatan ibu. Biayanya waktu itu cukup besar bagi keluarga kami. Akhirnya saya memilih untuk mencari biaya tambahan agar bisa terus kuliah. Saat itu bagaimanapun caranya, saya harus bisa terus kuliah, meskipun uang bulanan saya dipotong. Kakak saya
sempat meminta saya untuk cuti. Namun saya tidak mau. Saya takutnya itu akan berpengaruh dalam mencari kerja ke depannya jika saya sampai telat lulus. Saya memilih untuk jualan online sambil kuliah. Namun tidak bertahan lama karena saya yang kurang pintar dalam segi pemasaran. Kemudian saya memilih untuk kerja shift di sebuah kafe yang lokasinya agak jauh dari kos saya. Saya biasa kerja jam 3 sore sampai jam 11 malam. Mungkin terlihat sangat melelahkan, namun karena saat itu saya harus tetap melanjutkan kuliah, saya memilih untuk melakukannya. Pacar saya awalnya juga merasa kasihan melihat saya. Namun dia juga tidak dapat berbuat banyak karena dia sendiri juga tidak berada di keluarga yang cukup mampu. Gaji saya di kafe hanya 1 juta per bulan. Dan saya benar-benar menghemat agar bisa dipakai buat bulanan saya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanya mengantar jemput saya ke tempat kerja agar saya bisa menghemat biaya transportasi. Selama saya bekerja di kafe, saya kenal dengan bos pemilik kafe di situ. Beliau masih berumur 30-an. Wajahnya tampan, putih, tinggi gagah, namun dia belum nikah. Awalnya saya dengan bos saya jarang bertegur sapa. Hanya kadang dipanggil kalau ada keperluan di kafenya. Suatu ketika kondisi ibu saya semakin parah dan biaya pengobatannya terus naik. Sampai ayah dan kakak saya kebingungan harus mencari uang kemana, karena sebelumnya sudah pernah meminjam ke sana kemari dan belum bisa mengembalikannya. Sebenarnya uang yang kami butuhkan tidak terlalu banyak, sekitar 5 juta. Saya menceritakan hal ini ke pacar saya, dan pacar saya juga bingung bagaimana caranya bisa membantu saya. Dia bahkan mencoba meminjam uang ke saudaranya. Namun saudaranya tidak mau ngasih. Mungkin takut kalau saya ini mau menipu dia. Kan masih pacaran waktu itu. Kok sudah pinjam uang? Dia juga sempat mau menggadaikan laptop, namun saya tahan karena saya takut nanti dia tidak bisa mengerjakan tugas kuliah. Karena saya sudah bingung mau minta tolong ke siapa, akhirnya saya pun memberanikan diri untuk menceritakan ini ke bos saya di kafe. Dan bos saya langsung meminjamkan uangnya ke saya untuk pengobatan ibu saya, tanpa memberikan syarat apapun. Setelah masa-masa sulit itu, pacar saya memilih untuk kerja sambil kuliah juga. Awalnya saya melarangnya. Saya meminta dia fokus sama kuliah saja dan tidak perlu terlalu ikut campur masalah pribadi saya. Namun, dia tetap saja memilih untuk kerja. Setiap gajian, uangnya diberikan kepada saya untuk menyicil hutang kepada bos saya. Dia bilang, kalau lebih baik saya punya hutang ke dia daripada ke orang lain. Namun, masalah saya tidak berhenti di sini. Penyakit ibu saya kambuh lagi dan butuh biaya yang sama seperti sebelumnya. Kali ini saya tidak menceritakan ke pacar saya. Saya tidak ingin membuatnya tertekan. Saat berada di kondisi ini, setiap hari saya hanya menangis dengan sembunyi-sembunyi. Sampai suatu ketika bos saya memergoki saya sedang menangis di halaman belakang kafe. Akhirnya saya menceritakan kondisi saya. Saya tidak lagi meminta pinjaman karena saya tahu diri belum bisa melunasi hutang saya sebelumnya. Namun, dia kembali menawarkan uang lagi. Kali ini bukan pinjaman, tapi uang cuma-cuma. Dengan syarat, saya mau jadi personal asistennya ketika sedang rapat keluar kota. Saat itu saya pikir personal asisten yang dimaksud hanya sekedar asisten biasa. Namun, ternyata harus menemani dia menginap juga. Pertama kali kami menginap,
Saya memohon agar dia tidak melakukan hal itu kepada saya, karena saya punya pacar. Saya punya hati yang harus saya jaga. Namun dia berkata kepada saya kalau dia akan melakukannya tanpa perasaan, dan meminta saya untuk tidak memakai perasaan juga. Jadi, tidak perlu merasa sedang menyelingkuhi pacar saya. Anggap saja itu bagian dari kerjasama antara saya dengan dia. Dan dengan bodohnya saya mengiyakan kemauannya. Dia terus mendoktrin saya kalau selama kami HS tidak pakai hati, artinya itu bukan perselingkuhan. Setelah kami melakukan itu, saya menangis menyesal karena saya telah memberikan tubuh saya ke orang lain. Saya terbayang-bayang pacar saya yang selama ini selalu menjaga dan menyayangi saya. Namun, saya juga sedikit merasa lega karena saya bisa memberi uang untuk pengobatan ibu saya. Setiap kali saya ditanya saya dapat uang dari mana, saya selalu menjawab kalau dapat pinjaman dari teman. Hari demi hari berlalu. Dalam seminggu saya bisa 2 kali ikut bos saya keluar kota. Kadang menemani bos saya bertemu klien. Kadang-kadang juga hanya sekedar menemani liburannya. Lama-lama saya merasa kalau tugas saya hanya memenuhi hasrat pribadinya. Mungkin sekarang trennya bisa disebut sugar daddy atau sugar baby. Selama saya menjadi personal asistennya, saya bisa mendapat uang 5 juta per bulan. Namun, di sela-sela kesibukan saya masih bisa kuliah dan menyempatkan diri ketemu pacar saya. Semenjak pacar saya ikut bekerja, intensitas pertemuan kami pun berkurang. Namun setidaknya kami masih bisa bertemu setiap hari meskipun hanya 1 jam. Dia tetap tidak berubah. Dia masih baik ke saya. Saat dia mau memberikan gajinya ke saya lagi, saya menolaknya. Saya berdalih kalau hutang saya sekarang dipotong dari gaji saya dan menyuruhnya untuk menyimpan saja uang itu untuk ditabung. Beberapa hari kemudian, bos saya sudah jarang mengajak saya keluar lagi. Sampai suatu ketika dia mengajak saya lagi dan menginap. Setelah kami melakukannya, dia tertidur pulas. Dan saya iseng menyalakan HP-nya untuk sekedar melihat jam berapa. Saya kaget melihat wallpapernya. Dia dan seorang perempuan seperti sedang memamerkan cincin. Ternyata beberapa hari yang lalu dia sedang bertunangan. Perempuan itu terlihat sangat cantik dengan jilbab panjang yang dikenakannya. Saya langsung beranggapan kalau perempuan ini adalah wanita yang soleha dari cara berpakaiannya. Melihat wajah perempuan itu, tiba-tiba saya merasa sangat sedih. Saya masuk ke kamar mandi hotel dan menangis. Saya tidak menangis karena saya cemburu, melainkan saya merasa saya sudah melakukan hal yang sangat jahat. Saya telah melukai hati perempuan lain. Esoknya saya memutuskan untuk bilang ke bos saya kalau saya ingin berhenti. Bos saya mengiyakan. Mungkin dia juga sadar kalau dia sudah bertunangan. Saya juga memilih untuk berhenti kerja dari kafenya hari itu juga. Saat pulang, saya langsung menemui pacar saya. Ada kerinduan yang sangat mendalam dari diri saya dengannya. Saya seperti habis berpergian yang jauh, dan ketika pulang, ada laki-laki yang sangat saya cintai yang sedang menunggu saya. Saya memeluknya dengan erat sambil mengatakan, saya sangat bangga punya pria terbaik seperti dia. Dia hanya senyum-senyum kecil, kebingungan melihat tingkah saya. Kemudian kami pun menjalani hari seperti sebelumnya. Bedanya dia tetap harus bekerja saat jam kuliah kosong. Hari berganti hari, kami terus bersama sampai saat saya berulang tahun.
Dia menyediakan kue dan kado untuk saya di kosannya. Setelah acara kecil itu selesai, dia menunjukkan isi tabungannya. Ternyata selama ini dia benar-benar menabung dari hasil kerjanya. Dia dengan bangganya menunjukkan isi saldo rekeningnya kepada saya. Meskipun dia tidak tahu kalau saldonya tidak seberapa dibandingkan saldo saya. Dia juga membuat catatan perkiraan pengeluaran kami kalau sudah menikah nanti. Hal yang bikin saya terharu adalah 2 daftar yang isinya anggaran uang untuk orang tua dan uang untuk mertua. Dia bahkan sudah berpikir sejauh itu. Saya benar-benar menangis melihatnya. Ternyata dia sampai memikirkan keluarga saya, meskipun pendapatan dia tidak seberapa. Saya memeluknya erat dan ingin bisa segera menikah dengan dia. Namun ternyata itu adalah hari terakhir kami. Esoknya pacar saya tidak segera pulang sampai larut malam. Saya terus menghubunginya dan tidak ada jawaban. Saya menghubungi teman kerjanya juga, tapi tidak ada yang tahu. Akhirnya dia pulang ketika jam menunjukkan jam 3 pagi. Dia terlihat sangat lusuh, pakaiannya terurai kemana-mana. Matanya sembab seperti habis menangis lama. Saya bertanya, "Ada apa?" Dia lalu menatap mata saya dan dengan lirih bertanya kepada saya, "Selama saya kerja, saya udah ngapain aja?" Saya bilang, "Tidak ada apa-apa," dengan mulut terbata-bata. Saya berusaha berbohong, namun tanpa saya sadari, mata saya gemetar. Mata saya tiba-tiba mengeluarkan air mata. Saya terlalu takut. Dia lalu membaca ekspresi saya dan dia terlihat semakin yakin dengan dugaannya. Saya lalu menangis sejadi-jadinya tanpa menjawab pertanyaan dia. Saya bersujud di kakinya sambil menangis. Saya merasa sangat bersalah sampai tidak sanggup menyangkal apa yang dia tanyakan kepada saya. Namun dia hanya diam. Beberapa menit kemudian, dia pergi lagi. Saya menangis menyesal sampai tidak bisa berpikir bagaimana bisa dia tahu. Hari itu terasa sangat lama. Saya menangis sendirian di kos, memeluk baju-bajunya sambil terus menunggu dia pulang. Namun sampai 2 hari, dia tidak pulang. Saya berusaha menghubunginya, namun dia tidak menjawab. Saya merasa sangat sedih sampai tidak bisa makan sama sekali selama 2 hari itu. Saya lalu memutuskan untuk mengemasi barang-barang saya dan meninggalkan kos pacar saya. Sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat di kampus. Terakhir kali saya mendengar kabar kalau ternyata dia pulang ke kampung halamannya. Dia merasa depresi dan tidak ingin berada di sini. Saya benar-benar merasa bersalah kepadanya. Setahun berlalu dan saya berusaha meyakinkan diri saya kalau dia pasti sudah baik-baik saja. Saya berusaha move on dengan mengalihkan kegalauan saya jadi penyemangat agar bisa segera lulus dan meninggalkan kota itu. Ada banyak kenangan di kota itu bersamanya yang terus membuat hati saya jadi rapuh. Dalam setahun, saya bisa lulus dengan IP yang masih di atas 3. Saya cukup bersyukur bisa melewati hari-hari yang berat ini. Setelah itu, saya memilih untuk mencari kerja di Jakarta. Alhamdulillah, tidak terlalu sulit bagi saya untuk mencari kerja. Setelah lulus, saya melamar di sebuah perusahaan dan langsung diterima. Selama bekerja di sana, ada laki-laki yang mendekati saya, dan saya juga sempat beberapa kali menjalin hubungan. Namun entah kenapa hubungan saya dengan beberapa laki-laki ini
tidak ada yang berjalan mulus. Saya selalu mendapat laki-laki yang tidak baik. Kadang dapat laki-laki yang kasar dan temperamen. Kadang dapat laki-laki yang baik, tapi ternyata dia di belakang suka main perempuan. Penampilan saya sampai saat ini selalu sopan. Saya mengenakan jilbab dan pakaian yang menutup aurat. Tidak juga berpakaian ketat. Semua laki-laki yang mendekati saya juga tidak terlihat seperti pria yang nakal. Semuanya terlihat rapi dan berwibawa. Tapi ternyata di balik itu mereka adalah laki-laki kasar dan hidung belang, meskipun dari luar terlihat sopan dan rupawan. Saya sempat dekat dengan laki-laki yang awalnya terlihat baik dan lembut terhadap saya. Sosoknya terlihat alim. Postingan-postingan di sosmednya semua berbau agama. Namun setelah 3 bulan berpacaran, dia sudah berani mengajak saya untuk HS. Dan setelah dia tahu saya sudah tidak perawan, dia jadi berubah 180 derajat. Sifatnya yang dulu yang lembut dan romantis berubah jadi dingin dan sering berbuat kasar kepada saya. Dia menganggap diri saya perempuan murahan dan seperti jijik melihat kondisi saya. Dia selalu mengungkit-ungkit masa lalu saya setiap kali ada masalah. Seringkali dia memaksa saya untuk HS padahal saya sedang sakit. Akhirnya dia menyetubuhi saya meskipun dia tahu saya sedang menangis. Dia benar-benar memandang rendah diri saya, dan saya bisa melihat tidak ada keseriusan dalam dirinya. Saya tidak tahan dengannya, jadi saya memilih untuk meninggalkan dia. Saya tidak pernah lagi mendapatkan laki-laki yang baik dan lembut seperti mantan saya, yang benar-benar menyayangi saya dan tulus mencintai saya. Mungkin ini adalah balasan atas kebodohan saya dahulu. Saya lalu merasa putus asa. Hati saya sudah mati rasa. Saya tidak lagi mengharapkan adanya cinta sejati dari laki-laki. Akhirnya, saya memutuskan untuk pindah kerja di sebuah bank dan mendapatkan posisi yang sesuai dengan pengalaman kerja saya. Gaji saya termasuk cukup untuk membiayai diri saya dan mengirim untuk orang tua di rumah. Hidup saya menjadi sangat sepi dan saya sering merasa depresi karena kesepian yang saya alami. Sudah berkali-kali saya merasa ingin mengakhiri saja hidup ini. Namun tiba-tiba saya terbersit untuk bertindak bodoh. Saya merasa kalau tidak ada orang yang bisa membahagiakan saya, maka saya akan membahagiakan diri saya dengan cara saya sendiri. Saya dekat dengan atasan saya di kantor dan menjadi wanita simpanannya. Selama bersama dia, saya mendapat uang puluhan juta sebulannya, hampir 3 kali lipat gaji saya. Uang yang saya kumpulkan saya putarkan di beberapa bisnis dan investasi. Saya yang mempunyai keahlian dalam mengatur keuangan, tidak ingin jika uang yang saya dapatkan menguap begitu saja. Saya juga dikenalkan kepada teman atasan saya yang akhirnya jadi wanita simpanannya juga. Sehingga saya semakin mendapat pemasukan yang tinggi, bahkan bisa mendapatkan miliaran hanya dalam 1 tahun. Ada sekitar 5 bos besar perusahaan yang menjadikan saya wanita simpanan. Bahkan saya sempat dipinjamkan kepada rekan bisnisnya, yaitu seorang pria berkebangsaan Australia. Pada akhirnya di usia saya yang ke-26, saya bisa punya apartemen dan mobil pribadi. Saya bisa membeli barang-barang branded dan mencukupi perawatan tubuh saya yang tergolong mahal. Saya juga bisa membelikan orang tua saya rumah di kampung dan membantu perekonomian kakak saya.
Saya juga mendaftarkan haji untuk kedua orang tua saya bersama kakak-kakak saya. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang saya lakukan di belakang. Mereka hanya tahu saya adalah perempuan yang sukses dalam berbisnis. Saya merasa sebelumnya saya sudah hidup susah karena harta. Sudah saatnya saya keluar dari keterpurukan itu. Saya tidak lagi memikirkan benar salahnya apa yang sedang saya lakukan. Karena saya sudah putus asa dalam mencari cinta sejati. Setahun kemudian ibu saya kembali sakit. Kali ini saya membiayai penuh segala pengobatannya. Ibu saya dirawat di rumah sakit dengan kelas kamar VVIP. Dan saya tidak perlu lagi khawatir soal biaya kali ini. Segala fasilitas terbaik saya pilihkan untuk ibu saya. Namun bukannya semakin sehat, ibu saya justru semakin parah. Saya pun mencoba membawanya berobat di luar negeri. Dan tetap saja tidak ada perubahan yang signifikan. Suatu ketika ibu saya yang sedang terbaring lemas membisikkan ke saya, "Nak, kamu sudah saatnya menikah. Gak usah cari yang sama suksesnya. Yang penting soleh, hatinya baik, sabar dan pengertian." Saya lalu menangis dan mengangguk di depan ibu saya. Saya menganggap kalimat ibu saya adalah doa, dan saya mengamininya dalam hati. Ibu saya tidak tahu kalau sudah bertahun-tahun ini saya berusaha mati-matian mencarinya, namun tidak pernah menemukannya. Beberapa hari kemudian, ibu saya menghembuskan napas terakhirnya. Ayah saya merasa sangat kehilangan ibu saya. Ayah saya adalah sosok yang sangat mencintai ibu. Setiap kali ibu kenapa-kenapa, ayah selalu menemaninya dan tidak pernah mengeluh merawat ibu. Sepeninggalan ibu saya, tubuh ayah melemah. Saya pun berusaha merawat ayah dan sudah berkali-kali membawanya ke rumah sakit untuk opname. Tapi sekali lagi, uang saya tidak bekerja. Semua vitamin dan obat-obatan mahal yang saya berikan untuk ayah tidak membuatnya lebih baik. Ayah menyusul ibu, padahal kepergian ibu belum genap 40 hari. Sepertinya kecintaan ayah terlalu besar untuk ibu, sehingga ayah tidak sanggup bertahan ketika ibu saya pergi. Sepeninggalan mereka berdua, saya memilih untuk meninggalkan pekerjaan saya dan meninggalkan kota Jakarta. Kini saya bekerja di perusahaan asuransi di kota Yogyakarta. Saya menghapus semua kontak laki-laki hidung belang dan fokus memperbaiki diri. Saya terus berdoa agar saya didekatkan dengan laki-laki yang baik dan penyayang seperti mantan saya dulu, atau setidaknya yang setia seperti ayah saya ke ibu. Saya juga menyelipkan doa agar mantan saya mendapat istri yang baik karena dia pantas mendapatkannya. Beberapa bulan kemudian berlalu. Saya kemudian melewati hari-hari yang berat seperti dulu. Saya kembali merasa sangat depresi, dan kali ini rasanya semakin berat. Saya lalu melakukan medical check up karena hampir setiap hari merasakan demam dan keringat dingin. Dan hasilnya saya positif HIV. Menurut hasil konsultasi saya dengan dokter, kemungkinan besar saya terinfeksi saat saya sering aktif secara seksual setahun terakhir ini dan sering bergonta-ganti pasangan. Saya sendiri masih bingung, padahal saya selalu safety dan memakai kontrasepsi. Laki-laki yang bersama saya juga bukan laki-laki sembarangan. Mereka adalah laki-laki dengan jabatan tinggi yang pastinya menjaga kesehatan juga. Berbagai macam pengobatan sudah saya jalani. Dan sekali lagi, saya ditunjukkan kalau uang saya tidak lagi bekerja. Saya hanya bisa pasrah dan mengikhlaskan apapun yang terjadi ke depannya.
Meskipun ini akibat dari saya yang menjual diri saya. Selain hati saya yang mati, kali ini tubuh saya pun berangsur-angsur akan mati juga. Saya kadang merasa sedikit lega dan ikhlas. Mungkin ini akhir hidup saya, tanpa harus saya akhiri sendiri. Saya sering berangan-angan kalau saja saya kembali ke kehidupan yang lalu, ketika ibu saya sakit dan saya memilih untuk menunda melanjutkan kuliah. Kalau saja saya memilih untuk cuti dan bekerja secara wajar, mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Mungkin saya sudah menikah dengan mantan saya yang selalu bisa menyayangi saya seperti dahulu, dan selalu bisa menerima kondisi saya apa adanya. Dan bahkan mungkin kami sekarang sudah menjadi keluarga kecil yang bahagia, berdua mencari harta yang berkah bersama-sama, sambil bermain-main dengan anak-anak kami yang lucu. Harta bisa dicari, tapi mencari pasangan yang benar-benar cinta dan setia dengan kita mungkin hanya terjadi di satu kali persimpangan dalam kehidupan.